akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen terkait dengan bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan juga sejauh mana keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mempengaruhi legitimasi proses demokrasi. Baik, jadi jawaban yang dapat saya berikan terkait dengan pertanyaan yang Ibu berikan yaitu tentunya Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Indonesia. Di mana perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga konstitusi dan termasuk dalam pemilihan umum. Dan di sini juga terdapat beberapa poin terkait dengan peran Mahkamah Konstitusi dan juga pengaruh terhadap legitimasi proses pemilihan umum di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu penyelesaian sengketa, di mana Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Dan ketika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemilihan umum, mereka dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi akan memberikan penilaian apakah ada pelanggaran atau ketidakadilan dalam proses pemilihan umum yang dapat mempengaruhi hasil. Kemudian yang kedua yaitu keputusan yang mengikat. Nah, perlu dipahami bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan juga mengikat. Artinya semua pihak harus mematuhi keputusan tersebut. Nah, dalam hal ini memberikan kepastian hukum dan juga stabilitas dalam proses demokrasi, karena keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mengakhiri ketidakpastian dan juga konflik yang mungkin muncul setelah pemilihan umum. Kemudian yang ketiga yaitu legitimasi dalam proses demokrasi. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri juga dapat mempengaruhi legitimasi proses demokrasi, di mana Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan sengketa dengan alasan yang kuat dan juga berdasarkan hukum. Nah, dalam hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan juga lembaga-lembaga negara. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi dianggap tidak adil dan transparan, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Yang keempat yaitu pengawasan atau akuntabilitas, di mana Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum. Semua pihak memenuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berkontribusi pada akuntabilitas dalam proses pemilihan umum yang merupakan satu pilar penting dalam demokrasi. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan hukum, di mana melalui putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Nah, keputusan yang jelas dan terperinci dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang berlaku dalam pemilihan umum. Nah, secara keseluruhan, peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum sangat krusial untuk menjaga integritas dan juga legitimasi proses demokrasi di Indonesia. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan kedua terkait dengan penangkapan pejabat oposisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Februari 2005, KPK menangkap Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal, atas tuduhan suap dan juga menghalangi proses peradilan terkait dengan skenario suap pemilihan umum pada tahun 2014. Tentang penangkapan ini menimbulkan perdebatan mengenai independensi KPK dan juga motif politik di balik tindakan tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana KPK menjaga independensinya dalam menegakkan hukum, terutama ketika berhadapan dengan tokoh politik, dan juga sejauh mana peran KPK dalam menjaga integritas dan juga proses politik di Indonesia. Nah, di sini jawaban yang dapat saya berikan terkait pertanyaan di atas. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum di Indonesia, terutama dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan tokoh politik. Nah, terdapat juga beberapa cara KPK dalam menjaga independensinya dan peran dalam menjaga integritas politik di Indonesia. Nah, pertama, independensi KPK. Nah, KPK sendiri juga memiliki dasar hukum. Nah, KPK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan kewenangan dan juga independensi dalam melakukan penyidikan dan juga penuntutan kasus korupsi. Nah, KPK tidak berada di bawah kementerian atau lembaga lain, sehingga diharapkan dapat bertindak tanpa tekanan politik. Yang kedua itu KPK juga memiliki struktur
Integritas di mana KPK memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mencegah intervensi dari pihak luar. Nah, anggota KPK sendiri dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan harus memenuhi syarat tertentu termasuk integritas dan juga rekam jejak yang baik. Ketiga yaitu transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha untuk menjaga transparansi dalam setiap proses yang dilakukan. Nah, publikasi laporan tahunan dan juga informasi mengenai kasus-kasus yang ditangani membantu menjaga akuntabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi di mata publik. Kemudian yang kedua yaitu penegakan hukum terhadap tokoh politik. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu penerapan hukum yang adil, di mana KPK berkomitmen untuk menerapkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap tokoh politik. Nah, penangkapan pejabat oposisi seperti yang terjadi pada Hasto Kristianto menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha untuk menegakkan hukum meskipun ada risiko politisasi. Yang kedua yaitu pencegahan korupsi selain penegakan hukum. Nah, KPK juga melakukan upaya untuk mencegah korupsi melalui pendidikan publik, sosialisasi, dan juga kerjasama dengan berbagai lembaga. Nah, ini membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya integritas dalam politik. Kemudian yang ketiga yaitu peran KPK dalam menjaga integritas proses politik. Dari sini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama itu memberantas korupsi dengan menindak kasus-kasus korupsi. Nah, KPK sendiri berkontribusi pada terciptanya lingkungan politik yang lebih bersih dan transparan. Nah, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses politik dan juga lembaga-lembaga negara. Kemudian yang berikutnya itu mendorong reformasi, di mana KPK juga berperan dalam mendorong reformasi di sektor publik dan juga politik. Nah, dengan menyoroti praktik-praktik korupsi dan KPK dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik dan juga meningkatkan integritas dalam pemerintahan. Nah, dengan tindakan tegas terhadap korupsi, KPK dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Yang berikutnya itu membangun kepercayaan publik. Nah, dengan tindakan tegas terhadap korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Kepercayaan ini penting untuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan terkait dengan jawaban-jawaban yang saya berikan itu, KPK memiliki tantangan besar dalam menjaga independensinya terutama ketika berhadapan dengan tokoh politik. Namun, dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan juga akuntabilitas dan dapat menegakkan hukum yang adil, KPK dapat berperan penting dalam menjaga integritas proses politik di Indonesia. Nah, keberhasilan KPK sendiri dalam menjalankan tugasnya akan sangat mempengaruhi kepercayaan